Bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar, di mana video itu ya sudah menuduh klien kami, Bapak Lurah Jujun, melakukan tindak pidana korupsi. Tim hukum Jabar Istimewa yang mendampingi Kepala Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, yakni Lurah Jujun, itu resmi melaporkan Elyasa Budianto ke Polda Jabar atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang belakangan ini dialami oleh Lurah Jujun. Hari ini tanggal 1 Desember 2025 bersama tokoh Karawang, Ketua kami Karawang, Bapak Elyasa Budianto. Ya. Kita kesini dalam hal apa nih? Melaporkan tentang proyek? Ya, tentang proyek yang katanya normalisasi irigasi, normalisasi sungai di Karawang, Teluk Jambe, Karawang Barat. Wah, jadi seru nih ya kan? Seperti apa kejadian sebenarnya dan apa penyebab Lurah Jujun melaporkan Elyasa Budianto ke Polda Jabar? Yuk kita review tipis-tipis biar nggak miss. Bapak Ibu sekalian, pencinta keadilan di Jawa Barat khususnya, saya selaku Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Provinsi Jawa Barat bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean SHMH selaku Ketua Dewan Penasehat dan juga Bapak Ian Huta Barat ya selaku Direktur Pelaksana dari Tim Hukum Jabar Istimewa beserta dengan seluruh tim hukum Jabar Istimewa cabang Karawang ya, yang pada malam hari ini kami ada di Polda Jawa Barat di unit di Direktorat Cyber di Polda Jabar dalam rangka untuk melaporkan satu peristiwa ya, dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE ya. Bentuk pelanggarannya adalah terhadap satu video yang beredar, di mana video itu ya sudah menuduh klien kami, Bapak Lurah Jujun, melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus penertiban bangunan liar di Karawang. Ya. Padahal, sebagaimana kita tahu, beliau menjalankan kebijakan dari Provinsi Jawa Barat, ya, berdasarkan perintah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program tersebut adalah atas kebijakan untuk menertibkan, memitigasi bencana yang akan timbul kalau ini tidak ditertibkan segera. Untuk segera ketertiban hukum, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk melakukan penertiban itu. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, seluruh kegiatan ini adalah bukan proyek, ya. Tidak, makanya tidak ada papan nama. Ini bukan proyek ya. Ini adalah pelaksanaan tugas pemeliharaan rutin. Anggarannya dari mana? Anggarannya adalah dari pemeliharaan rutin, hanya sewa alat, hanya operasional, hanya tukang, dan itu adalah ditanggung di dalam operasional dari dinas pengairan, dan anggarannya memang ada, sudah disiapkan untuk pemeliharaan saluran air. Jadi ini karena bukan satu proyek pemerintah, makanya salah yang dituduhkan bahwa nggak ada pelang proyek, sudah menuduh seolah-olah telah terjadi korupsi. Itu adalah satu pelanggaran berat ya. Kami sudah serahkan ini kepada Polda Jawa Barat untuk memproses ini ya. Mungkin Bang Ruli mau tambahkan? Cukup ya. Yang lain teman-teman cukup ya. Jadi kami berharap Polda Jawa Barat segera menindaklanjuti laporan kami ya. Kami lengkap hadir memberikan dukungan kepada rekan-rekan dari tim Jabar Istimewa Karawang. Mereka hari-hari inilah sehari-hari mereka inilah yang akan menghadapi. Kami hadir di sini, saya sebagai ketua tim hukum Jabar Istimewa memberikan dukungan penuh kepada tim hukum Jabar Istimewa Karawang untuk terkait peristiwa pelaporan pendampingan kepada Pak Lurah Jujun dan juga Pak Dede ya, gitu ya. Kami berikan sosialisasi ya, sosialisasi dan juga dia bilang bahwa sosialisasi tidak ada sosialisasi, bahwa kami sampaikan
bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan dan ada buktinya sudah kami sampaikan. Jadi semua yang disampaikan itu nggak ada. Ya, tetap semangat dan kita dukung program pemerintah Jawa Barat Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, rezeki, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel YouTube KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa mereview ataupun mereaksi video yang berhubungan dengan isu-isu terkini tentang Kang Deddy Mulyadi. Semua ini berawal dari pelaporan Lurah Jujun gitu ya, dan KDM ke KPK oleh Bapak ini lur ya, Bapak Elyasa Budianto. Oke. Nah, beliau melaporkan KDM dan Lurah Jujun itu ke KPK dengan tuduhan jika proyek pembongkaran Bangli itu adalah ilegal karena tidak ada plang informasi dan tidak berdasarkan prosedur yang semestinya. Kami udah bahas di video yang ini lur nih. Ya, kalau dulur belum nonton, di pojok kanan atas di frame video ini ya. Nah itu kan ada tuh ya, silahkan diklik. Oke, nah ini kan ngaco gitu ya. Sungguh sebuah tuduhan yang cukup bikin kesel ya. Apalagi buat kita sebagai pendukung garis keras Kang Deddy Mulyadi kan. Nah dari komen video kemarin gitu, banyak dari dulur semua yang mengekspresikan kekesalan dengan cara ya dikasuskan aja gitu biar nggak tuman. Dan sepertinya apa yang kita semua rasakan itu pula yang dirasakan oleh Lurah Jujun lur. Ya wajar sih, kan orang capek-capek kerja nih malah dituduh yang bukan-bukan gitu kan. Lurah Jujun itu kan juga perangkat negara yang secara konstitusi itu sah kedudukannya sebagai kades karena dipilih langsung oleh masyarakat Wadas kan, ya nggak? Bener nggak? Soalnya penertiban itu kan dilakukan karena selain bisa menyebabkan banjir ya, ternyata banyak lahan yang judul awalnya sewa nih tapi berubah jadi jual beli lur. Ditambah itu kan udah lama tinggal di situ gitu ya, mana sampai ada yang ya dikontrakin, bikin kontrakan juga ya gitu-gitulah ya kan. Nah uyuhan ini nggak diusut sama KDM loh ya. Terus tiba-tiba nongol nih beliau barengan sama itu tuh aki-aki yang satu lagi tuh. Ya kehadiran mereka ini kan seolah-olah gitu menjadi pahlawan yang kesiangan. Jadi latah ngelaporin KDM dan Lurah Jujun ke KPK dengan tuduhan yang cukup serius. Kenapa coba? Ya jelas ini bahaya gitu, sifatnya kan menjadi tuduhan. Akhirnya bagi beberapa orang yang mungkin belum terlalu kenal gitu sama KDM ya walaupun menurut kami ya sangat jarang lah gitu ya, bahkan bisa jadi hampir mustahil gitu, bisa saja menjadi terprovokasi akan pelaporan ini, ya kan? Apalagi ini kan udah 2 kali gitu dalam waktu yang sangat dekat lagi gitu. Jadi kaciri pisan tendensius nate ka Bapak Aing. Yang kemarin teh kan belum lama tuh yang KDM dilaporin juga ke KPK soal DBHT lur, dana bagi hasil pajak teh apal merenya, yang katanya berpotensi dikorupsi juga. Alasannya karena telat pembayarannya ke desa. Nah ini kumaha sih logika berpikir nak gitu. Apa jelas-jelas dibayar ngan telat gitu kan. Terus bukti cicilan oge aya. Kunaon jadi ngacapruk ka mana wae coba. Kunaon gitu jadi dituduh korupsi Bapak aing teh. Hade aing. Ya beginilah ya kalau suka sesumbar gitu mengumbar rasa benci terhadap seseorang lewat media sosial. Ngobrolnya juga ya sesama pembenci KDM juga gitu. Jadinya asa kurung batok hirup teh gitu. Seenggaknya ada 3 nih orang yang kayak kesumat banget gitu, geuleuhna gitu ka KDM teh. Ya istilah yang dipakai ya nggak jauh dari one man show gitu-gitu kan, primitif, terus kemudian apa lagi tuh Sunda Wiwitan gitu, bahkan sampai main fisik segala tuh yang suka ngatain Bapak aing teh lur, anu sok make we kacamata sate ngaren lur, poho kuring teh. Coba dulur nu apal tah tuliskan di kolom komentar. Coba dulur yang tahu yang suka ngatain Bapak aing gitu KDM dengan main fisik gitu ya, yang pakai kacamata teh ya, sok bijil wae di TikTok teh. Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, lalu sekarang Lurah Jujun didampingi pengacara Jabar Istimewa meluncur nih ke Polda gitu kan, langsung bikin LP dengan delik aduan UU ITE dan pencemaran nama baik. Waduh, emang KDM sih santai aja gitu ya. Terbukti lah KDM gak mau kan ngegubris kelakuan mereka gitu. Malah KDM lebih memilih membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana di Sumatera. Oke? Ya walaupun tentu saja kita semua gitu bisa ngerasain gitu. Pasti Kang Deddy teh kesel juga lah. Ya itu manusiawi tentu saja. Tapi ya Lurah Jujun gitu bagusnya nggak diem gitu aja ya. Ya menurut kami ini teh sudah tepat sih gitu. Soalnya kalau dibiarkan ya ibarat hama we, ini akan menyebar gitu kalau dibiarin. Dan sebagai shock terapi juga gitu, biar kalau apa-apa
itu cari info dulu gitu loh, riset dulu, cek dulu fakta di lapangannya kayak gimana gitu kan. Tanya heula gitu ke pejabat atau instansi yang punya kewenangan. Nah, kalau dirasa ada kejanggalan, ketidaksesuaian, dan pastikan dulu nih infonya A1, infonya valid gitu. Lain valid, iya nya nanti validnya valid gitu. Lain valid kanyut. Nah, berikut dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik ya tentu saja gitu kan, barulah lakukan mediasi klarifikasi. Nah, ini penting nih. Jadi langkah-langkah ini yang banyak dilewati oleh mereka gitu. Nah, kepada siapa? Ya kepada orang yang bersangkutan yang menjadi objek riset gitu loh. Ya, kira-kira paham gak nih sampai sini? Kalau yang bersangkutan menghindar, no respon gitu ya, baik yang bersangkutan ataupun termasuk dari perwakilan gitu atau kuasa gitu ya, kuasa yang ditunjuk oleh orang yang tadinya kita beranggapan dia ini melakukan sebuah tindakan korupsi untuk menjawab klarifikasi temuan data-data yang diduga tidak semestinya, barulah lakukan pengaduan. Pengaduan loh ya, bukan laporan. Nah, jadi pengaduannya kemana kan gitu? Ya tentu saja ke pemimpinnya, gubernur yang membawahi orang yang kita curigai bermain gitu loh. Jadi gini maksudnya, yang ngadunya itu adalah ke orang ataupun instansi yang membawahi orang yang kita curigai. Dalam hal ini kan Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Kang Deddy Mulyadi ini kan sebagai gubernur, dan kita tahu kalau gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat yang berada di provinsi. Jadi kalau mau ngadu ini kita harus ke atasannya gubernur. Saha? Presiden Bapak Prabowo. Wah nih ngadu ke Pak Prabowo. Ya atau bisa juga ke pembina ataupun pengawasan gitu ya, kepada gubernur ya, dalam hal ini adalah Kemendagri gitu. Karena kan Kemendagri itu adalah sebuah instansi yang memberikan pembinaan dan juga pengawasan gitu ya kepada para gubernur, pada para kepala daerah gitu ya Lur ya. Nah, silakan bukan melapor, mengadu ke sana gitu ya. Nah, jadi bukannya ke KPK. Hade nanti diusir tahu KPK. Angges mau didengei kuring ngomong oge ah. Ya intinya segala sesuatu itu memiliki dasar hukum, prosedur dan petunjuk teknis. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu ya. Kalau memang merasa nggak suka sama Kang Deddy, ya mending berbuat sesuatu yang menurut kalian benar. Kalaupun itu ada nilai positifnya, seenggaknya gitu ya, sebagai elemen anak bangsa, kita semua udah membangun negeri kita tercinta secara berjamaah, hanya saja beda jalan, ya beda mazhab lah gitunya. Nah, kita sama-sama mau ke puncak nih, tapi Kang Deddy lewat Cianjur gitu kan. Nah, bapak-bapak yang melaporkan ini gitu kan, itu bisa lewat Bogor gitu loh. Terserah rek lewat mana, rek lewat Jonggol bisa, lewat Ciawi bisa gitu, mangga sek gitu kan. Nah, kalau merasa nggak mau bareng-bareng sama Kang Deddy lewat Cianjur, ya bukannya malah jalan arah puncak via Cianjur yang akan dilewati KDM itu dipacul-paculin gitu. Disebar paku. Nah, naonan gitu coba jika jelma gadak gitu kan. Nah, ya ini mah paribasa Lur, yang analogi sederhananya aja lah, jadi tidak ada korelasinya dengan wilayah ataupun tempat yang kita sebutkan gitu kan. Oke, nah ya apapun itu kita semua tentu berharap gitu kan, setiap kita adalah anak bangsa yang memiliki kewajiban memajukan bangsa kita dari sektor masing-masing yang kita kuasai semampu dan sekuat tenaga kita. Tapi jika ada gitu kan salah satu elemen anak bangsa nih yang rada teeling gitu kan, nggak salah juga gitu dielingan gitu dengan cara yang benar menurut konstitusi dan undang-undang. Karena terkadang orang belum jerak nih kalau belum diberikan efek jerah gitu, bukan untuk menyakiti ya, tapi ataupun melukai gitu, tapi lebih kepada ngelingan gitu, menyadarkan lah, ngahudangkeun lamun cara jelema sare teh ya. Ya namanya ngahudangkeun kan loba carana gitu. Ada yang cukup dipanggil gitu kan, digeroan hudang gitu kan. Ada yang harus dioyak-oyak awakna peda tibra teuing gitu sarena gitu kan. Nah, karak hudang gitu, atau malah dibanjur cai satoren. Punten. Saember maksudna teh. Satoren mah atuh udah bakalan bisa tuh. Bisa naon teh? Bisa modar. Jadi itulah kejadian yang sebenarnya ya Lur ya. Dan kenapa juga ataupun motivasi apa yang membuat Lurah Jujun ini melaporkan, sepertinya menurut hemat kami ya supaya ada efek jerah terhadap mereka yang udah
nyenggol-nyenggol gitu. Dalam hal ini adalah Kades Jujun gitu ya, karena KDM kan juga cuek aja gitu ya. Nah, KDM nggak memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Tetapi dalam hal ini karena Kades Jujun juga disinggung dan dibawa-bawa dan juga dilaporkan gitu, padahal dia udah capek gitu kan. Kemarin dia difitnah gitu kan, terus tiba-tiba sekarang difitnah lagi baik gitu kan, bahkan langsung ke KPK. Maka Lurah Jujun merasa perlu untuk melakukan tindakan ini sebagai sesama elemen anak bangsa untuk ngelingan gitu, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan bahwasannya ini salah. Oke Lur? Ya nanti kita lihat saja perkembangan selanjutnya bagaimana gitu ya Lur ya. Satu yang pasti KDM adalah pemimpin yang adil dan juga bijaksana. Di mata kami beliau adalah role model dari seorang pemimpin yang memiliki sifat arif dan bijaksana seperti Semar. Sifat cerdik dan berhati lembut laksana Arjuna, sikap gagah berani dan setia kayak Bima, sifat bertanggung jawab seperti Yudhistira, memiliki sifat welas asih dan terampil laiknya Nakula dan Sadewa. Dan tentu saja kita semua berharap Kang Deddy mampu memimpin kita semua menuju Jawa Barat istimewa, Jawa Barat sejahtera, lembur diurus, kota ditata. Ya mungkin gitu dulu untuk video kali ini ya Lur ya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada perkataan, data, fakta, opini maupun narasi yang masih belum tepat. Buat Lur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar, akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk tetap baik dan juga bijak. Jangan pernah menyudutkan, mendiskreditkan ataupun memojokkan siapapun, karena pada dasarnya kita semua adalah bersaudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.